Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial. Saudara-saudara pendengar, pertama-tama kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Israel akan mengadakan pemilihan umum keempatnya dalam 2 tahun. Parlimen Israel dibubarkan pada hari Rabu setelah koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang retak gagal mengeluarkan anggaran memicu pemilihan keempat negara itu dalam 2 tahun di tengah kemarahan publik atas penanganan Netanyahu pandemi virus corona. Para pemilih akan kembali ke pemungutan suara pada bulan Maret, hanya 12 bulan setelah putaran terakhir. 2 pemilihan sebelumnya tidak meyakinkan menghasilkan pemerintahan persatuan nasional yang langka. Di bawah kesepakatan koalisi 3 tahun, Netanyahu seharusnya menjabat sebagai Perdana Menteri selama 18 bulan dengan Gantz mengambil alih pada November 2021. Gantz telah menuntut pemerintah mengeluarkan anggaran untuk tahun 2020 dan 2021 dengan alasan Israel dan koalisi membutuhkan stabilitas. Tetapi Netanyahu menolak untuk mendukung rencana pengeluaran untuk tahun 2021. Trump meminta Kongres untuk mengubah rancangan undang-undang bantuan virus corona. Presiden Amerika Serikat Trump telah mendesak Kongres untuk mengubah tagihan bantuan virus corona senilai $900 miliar menjadi lebih dari 3 kali lipat pembayaran stimulusnya kepada orang-orang Amerika. Dalam pesan video yang diposting di Twitter, dia mengatakan paket itu benar-benar memalukan, penuh dengan barang boros. Tagihan $900 miliar termasuk pembayaran satu kali $600 kepada kebanyakan orang Amerika, tetapi Trump mengatakan jumlahnya harus $2,000. Jika Presiden memveto atau menolak untuk menandatanganinya pada tengah malam Senin depan, maka pemerintah Amerika Serikat dapat menutup karena paket tersebut dilampirkan pada ukuran pengeluaran $1,4 triliun untuk mendanai agen federal selama 9 bulan ke depan. Wabah COVID-19 pertama melanda Antarktika. Sedikitnya 58 orang terinfeksi. Antarktika, satu-satunya benua yang sejauh ini bebas dari COVID-19, telah melaporkan kasus pertama. Pihak berwenang Chili mengumumkan bahawa setidaknya 58 orang yang berada di 2 pangkalan militer di Antarktika atau di kapal angkatan laut yang pergi ke benua itu dinyatakan positif terkena virus corona baru. Tentara Chili mengumumkan pada hari Senin bahawa 36 orang di pangkalan Antarktika Jenderal Bernardo O'Higgins Requiem telah dites positif, dan pada hari Selasa Menteri Kesihatan untuk wilayah Biobío di Chili mengatakan ada 21 infeksi yang melibatkan orang-orang di atas kapal pemasok Sersan Aldia Angkatan Laut Chili. Satu kasus lagi dilaporkan di desa Las Estrellas, tempat tinggal personel sipil yang bekerja di Pangkalan Angkatan Udara Letnan Rodolfo Mars Martin. Demikian kata Eduardo Castillo, yaitu Sekretaris Kesihatan Regional untuk wilayah Magallanes yang mengawasi operasi Chili di Antarktika. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal meyakinkan Bangladesh untuk bekerja sama sepenuhnya dalam memastikan perdagangan bebas hambatan. Menteri Perdagangan dan Perindustrian Piyush Goyal telah meyakinkan Bangladesh untuk bekerja sama sepenuhnya dalam memastikan dan menjamin perdagangan bebas hambatan antara kedua negara. Berbicara pada konferensi digital India-Bangladesh tentang sektor pertanian pada hari Selasa, Goyal mengatakan India telah menawarkan akses pasar bebas bea ke Bangladesh pada banyak produk termasuk ekspor pertanian. Ia mengatakan bahawa bersama-sama kita dapat mencita-citakan masa depan yang lebih baik dan lebih cerah bagi rakyat kedua negara, khususnya bagi para petani kedua negara untuk mendapatkan manfaat dari kesejahteraan ekonomi. Inggris melaporkan mencatat jumlah infeksi COVID-19 baru. Inggris melaporkan rekor jumlah infeksi COVID-19 baru pada hari Selasa karena memerangi lonjakan kasus yang disebabkan oleh jenis varian penyakit itu.
Angka resmi menunjukkan ada 36,804 kasus baru dan 691 kematian. Pihak berwenang sejak itu memberlakukan pembatasan pencampuran sosial yang ketat untuk London, Inggris Tenggara dan Wales. Sementara rencana untuk melonggarkan pembatasan iaitu restriksi selama Natal di seluruh negeri telah dikurangi secara dramatis atau dibatalkan sama sekali. Pembicaraan tingkat Dirjen ke-51 antara BSF India dan BGB dimulai di Guwahati. 50 pembicaraan tingkat Direktur Jeneral pertama antara pasukan keamanan perbatasan India dan penjaga perbatasan Bangladesh BGB dimulai di Guwahati pada hari Selasa. Ini untuk pertama kali pembicaraan 2 tahunan antara dua pasukan penjaga perbatasan berlangsung di Assam. Delegasi penjaga perbatasan Bangladesh dipimpin oleh Direktur Jeneral BGB Mayor Jeneral Safinul Islam, sedangkan delegasi pasukan BSF dipimpin oleh Direktur Jeneral Rakesh Asthana. Mereka akan membahas berbagai aspek dan isu terkait pengelolaan perbatasan. Mereka juga akan mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat jaringan keamanan dengan cara yang kohesif untuk kemajuan orang-orang yang tinggal di perbatasan kedua negara. Pemerintah pusat dan Bank Dunia menandatangani proyek senilai $500 juta untuk membangun koridor jalan raya nasional hijau. Pemerintah pusat dan Bank Dunia pada hari Selasa menandatangani proyek senilai $500 juta untuk membangun koridor jalan raya nasional yang aman dan hijau di negara-negara bahagian Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh dan Andhra Pradesh. Proyek ini juga akan meningkatkan kapasitas Kementerian Transportasi Jalan dan Jalan Raya dalam mengarus utamakan keselamatan dan teknologi hijau. Proyek Koridor Jalan Raya Nasional Hijau akan mendukung Kementerian Perhubungan dan Jalan Raya untuk membangun 783 km jalan raya di berbagai wilayah dengan mengintegrasikan desain teknologi ramah lingkungan seperti bahan lokal dan marginal, produk sampingan industri dan solusi bioteknologi lainnya. Proyek ini akan membantu mengurangi emisi GRK dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan raya. Perdana Menteri Modi akan membuka perayaan 100 tahun Universitas Biswabharati Shanti Niketan. Perdana Menteri Narendra Modi akan berpidato dalam perayaan 100 tahun Universitas Biswabharati Shanti Niketan pada Khamis pagi melalui konferensi video. Perdana Menteri adalah Kanselior Universitas, Gubernur Benggala Barat Jagdeep Dhankar dan Menteri Pendidikan Persatuan juga akan hadir pada kesempatan tersebut. Didirikan oleh Gurudev Rabindranath Tagore pada tahun 1921, Biswabharati dinyatakan sebagai universitas pusat dan lembaga kepentingan nasional oleh Undang-Undang Parlimen pada Mei 1951. Tingkat pemulihan COVID-19 nasional meningkat menjadi 95,65%. Tingkat pemulihan COVID-19 di negara ini telah mencapai 95,65%. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 30,000 orang telah pulih dari infeksi tersebut. Kementerian Kesihatan mengatakan jumlah total pemulihan telah mencapai lebih dari 9.636.000 selama 24 jam terakhir. 19.556 kasus baru dilaporkan, membuat jumlah total kasus positif di negara ini menjadi lebih dari 10.075.000. Pemerintah mengatakan jenis COVID baru yang ditemukan di Inggris sejauh ini tidak terlihat di India, meminta warga agar jangan panik. Pemerintah mengatakan bahwa strain baru coronavirus yang ditemukan di Inggris sejauh ini belum terlihat di India. Pengarahan media di New Delhi kemarin, anggota kesihatan di Niti Aayog, Dr. V.K. Paul, mengatakan tidak ada alasan untuk merasa khawatir dan tidak perlu panik, tetapi ada kebutuhan untuk tetap waspada. Ini mengatakan jenis baru COVID-19 di Inggris telah meningkatkan penularan. Yang mengatakan mutasi ini tidak mempengaruhi tingkat keparahan penyakit dan kasus kematian tidak terpengaruh oleh mutasi ini. Ia mengatakan hingga saat ini belum berdampak pada potensi vaksin yang bermunculan. Berbicara dengan wartawan, Sekretaris Kesehatan Rajesh Bhushan mengatakan bahwa
telah terjadi penurunan berkelanjutan dalam kasus COVID-19 di India sejak pertengahan September. Dia mengatakan kasus aktif kurang dari 300,000 setelah 163 hari. Dia mengatakan di banyak negara kasus per juta lebih dari 50,000 per juta, tetapi di India kasus per juta penduduk adalah 7,300 yang termasuk yang terendah di dunia. Rata-rata di dunia adalah 9,697. Perdana Menteri Modi mengatakan para ilmuwan India melakukan penelitian terobosan dan industri teknologi India di garis depan dalam memecahkan masalah global. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahawa para ilmuwan India telah melakukan penelitian terobosan dan industri teknologi India berada di garis depan dalam memecahkan masalah global. Dalam pidato pengukuhannya di Festival Sains Internasional India IISF 2020 malam lalu melalui konferensi video, Modi mengatakan India memiliki data demografi permintaan demokrasi untuk mencapai solusi ilmiah kelas dunia. Dia berkata, India memiliki warisan yang kaya dalam sains, teknologi dan inovasi dan semuanya upaya kami ditujukan untuk menjadikan India pusat pembelajaran ilmiah yang paling terpercaya. Pada saat yang sama, pemerintah ingin komunitas ilmiah berbagi dan tumbuh dengan talenta global terbaik. Dia menegaskan bahawa kebijakan pendidikan nasional baru akan membantu dalam menumbuhkan sifat ilmiah sejak usia dini. Perdana Menteri mengatakan sekarang fokus telah bergeser dari pengeluaran ke hasil, dari buku teks ke penelitian dan aplikasi. Modi menekankan pentingnya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk semua. Dia berkata sains dan teknologi menghubungkan yang termiskin dari yang miskin dengan pemerintah. Dia mengatakan dengan kemajuan digital, India menjadi pusat evolusi dan revolusi kekuatan teknologi tinggi global. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial. Selanjutnya kami sajikan komentar yang berjudul Vietnam, suatu pilar penting dalam kebijakan Act East India. Memberikan dorongan lebih lanjut untuk hubungan bilateral antara India dan Vietnam, Perdana Menteri Narendra Modi dan mitranya dari Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, berpartisipasi dalam KTT virtual. Meskipun India dan Vietnam memiliki keharusan tersendiri dalam narasi hubungan bilateral mereka yang kuat, perkembangan di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di Laut Cina Selatan dan juga dalam garis kontrol aktual di perbatasan India-China, telah menambah dimensi strategis pada hubungan bilateral mereka. Perdana Menteri Modi menggambarkan Vietnam sebagai pilar penting dari kebijakan bertindak ke timur India dan sekutu penting dari visi Indo-Pasifik New Delhi. Dia lebih lanjut mengatakan bahawa India melihat hubungannya dengan Vietnam dari perspektif jangka panjang dan strategis. Perdana Menteri menekankan bahawa perdamaian, stabilitas dan kemakmuran adalah tujuan bersama kita di kawasan Indo-Pasifik dan partisipasi kita dapat berkontribusi secara signifikan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan. Kata-kata Perdana Menteri Modi bergema dalam konteks perilaku tegas China di Laut Cina Selatan, tempat Vietnam memiliki kepentingan. Mendukung sentimen Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengatakan bahawa peningkatan hubungan bilateral ke tingkat kemitraan strategis komprehensif pada tahun 2016 telah mendorong saling memahami visi, minat dan masalah. Sejumlah dokumen kesepakatan dan Memorandum of Understanding iaitu MOU bilateral yang dideklarasikan dan disepakati berkaitan dengan hubungan bilateral kedua negara. Ini mencakup seluruh spektrum hubungan bilateral antara kedua negara. Dokumen penting yang diadopsi oleh kedua Perdana Menteri adalah visi bersama India-Vietnam untuk perdamaian, kesejahteraan dan rakyat. Dokumen visi bertujuan untuk memandu perkembangan masa depan kemitraan strategis. Rencana aksi untuk periode 2021 dan 2023 berfokus pada penerapan kemitraan strategis komprehensif. Pengumuman penting yang dibuat selama pertemuan tersebut adalah implementasi proyek pembuatan kapal penjaga kecepatan tinggi untuk Komando Penjaga Perbatasan Vietnam di bawah garis kredit pertahanan senilai $100 juta yang diberikan oleh India ke
Vietnam. Satu kapal penjaga kecepatan tinggi yang telah selesai diserahkan ke Vietnam, 2 kapal yang akan diproduksi di India diluncurkan dan 7 kapal berkecepatan tinggi akan diproduksi di Vietnam. New Delhi mengumumkan bantuan hibah sebesar $5 juta untuk Army Software Park di Universitas Telekomunikasi Nasional di Nha Trang di Vietnam. Perjanjian tersebut akan memfasilitasi pengaturan infrastruktur teknologi informasi di Taman Software Tentara di Universitas Telekomunikasi di Nha Trang dengan ketentuan untuk pelatihan dan layanan di bidang aplikasi perangkat lunak. Beberapa pengumuman penting lainnya yang dibuat selama KTT termasuk 3 perkembangan baru. Proyek kemitraan dalam pelestarian pusaka, peluncuran proyek bilateral untuk mempersiapkan ensiklopedia hubungan peradaban dan budaya India-Vietnam, nota kesepahaman penting yang disepakati antara lain MOU antara Badan Pengatur Energi Atom India dan Badan Pengatur Radiasi dan Keselamatan Nuklir Vietnam yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama timbal balik antara badan pengatur kedua negara di bidang proteksi radiasi dan keselamatan nuklir. MOU antara Council of Scientific and Industrial Research CSIR, Indian Institute of Petroleum dan Vietnam Petroleum Institute bertujuan untuk mempromosikan kerjasama dalam penelitian dan pelatihan permiakan. MOU antara Tata Memorial Center of India dan Vietnam National Cancer Hospital bertujuan untuk mempromosikan pertukaran di bidang pelatihan dan penelitian ilmiah, layanan perawatan kesihatan, kolaborasi dalam diagnosis dan pengobatan pasien kanker. MOU antara Federasi Tenaga Surya Nasional India dan Asosiasi Energi Bersih Vietnam bertujuan untuk mempromosikan dan bertukar pengetahuan, praktik terbaik dan berbagi informasi serta untuk mengeksplorasi peluang bisnes baru untuk mempromosikan tenaga surya di India dan Vietnam. Pemeriksaan yang cermat terhadap perjanjian dan MOU dengan jelas menunjukkan filosofi dan prinsip panduan dari bantuan pembangunan India yang berpusat pada rakyat yang digerakkan oleh pemerintah dan sektor perusahaan. Proyek dan bantuan ini bertujuan untuk memberdayakan orang Vietnam secara berkelanjutan dan tidak bersifat predator atau merkantilis atau eksploitatif. Pada tahun-tahun terakhir ini, muncul kebencian yang meningkat atas bantuan dari beberapa negara donor sehubungan dengan aspek tersembunyi dari bantuan dan bantuan tersebut yang terkadang mengarah pada jeratan hutang dan kesulitan keuangan. Bantuan pembangunan India untuk Vietnam bertujuan untuk mensinergikan kerjasama yang saling menguntungkan dan mendapatkan niat baik yang langgang dan dari rakyat dan pemerintah.